Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat mulia ini adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat kembali memasuki bulan suci Ramadan yang mulia ini untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk umat manusia, mengorbankan segenap jiwa dan tenaga beliau demi menegakkan agama Allah, membela kehidupan manusia di permukaan bumi ini sampai di kehidupan akhirat kelak. Banyak pelajaran yang harus kita timba dari para nabi dan para rasul Allah SWT, baik dalam rangka menjalani kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita melihat pelajaran-pelajaran yang berharga dari seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Daud alaihissalam. Di mana Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga menjadi nabi yang ulul azmi, di mana secara garis besar dapat kita pelajari ajaran-ajaran yang dititipkan oleh Nabi Daud atau yang diajarkan oleh beliau kepada umat manusia ini. Di antaranya Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang sangat pemberani sekali dalam menjalankan kehidupan ini, baik kehidupan duniawi, lebih-lebih lagi untuk kehidupan agama ukhrawi. Di antara sifat pemberani beliau adalah ketika Nabi Daud alaihissalam diajak oleh seorang raja yang beliau hidup pada saat itu untuk melawan raja yang zalim, yaitu Raja Jalut. Dan Raja Jalut ini adalah raja yang sangat kejam dan sangat membuat kerusuhan di atas permukaan bumi. Raja Talut yang mengajak rakyat dan pasukan bagaimana cara untuk membasmi atau membunuh Raja Jalut tersebut. Sehingga sayembara pun dibuka oleh Raja Talut. Pada waktu itu salah seorang yang mampu menunjukkan tangan beliau ke atas adalah Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam bisa untuk membunuh Raja Jalut tersebut. Semua pasukan-pasukan elit Raja Talut merasa kagum. Sehingga pada saat itu pun kedua saudara Nabi Daud alaihissalam melarang Nabi Daud jangan sampai maju menjadi pasukan yang utama untuk membunuh Raja Jalut. Kenapa demikian? Karena Raja Jalut adalah raja yang kejam, bertubuh besar, dan juga sangat kekar, dan beliau sangat mahir dengan senjata. Tetapi Nabi Daud alaihissalam, beliau sangat yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Sehingga beliau pun maju menjadi orang yang terdepan untuk membunuh Raja Jalut tersebut. Bermodalkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihissalam mengeluarkan senjata beliau, yaitu sebuah batu dan sebuah ketapel yang digunakan untuk menembak dai dari Raja Jalut tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan satu kali
tembakan ketapel tersebut, Raja Jalut jatuh tersungkur ke tanah, lalu ambruk dan meninggal dunia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, beliau pada waktu itu bukanlah pasukan elit, tetapi demi kebenaran beliau berani untuk maju menjadi orang yang akan meruntuhkan Raja Jalut tersebut. Sifat berani ini perlu kita contoh dalam kehidupan hari ini. Kenapa demikian? Karena begitu terjalnya kehidupan yang ada tanpa didorong oleh sifat yang berani yang kita miliki, tentunya banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Itu sifat yang pertama yang harus kita contoh dari Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang sangat rendah hati. Beliau sangat tidak suka dipuji oleh siapapun. Ketika perang melawan Raja Jalut telah selesai, Raja Talut ingin memberikan posisi yang sangat baik kepada Nabi Daud alaihissalam, ingin memberikan hadiah dan sebagainya. Semua masyarakat sangat apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Tetapi malah Nabi Daud, apa yang terjadi? Beliau pergi mengasingkan diri dari kehidupan orang banyak. Kenapa demikian? Karena beliau sangat tidak suka untuk dipuji. Beliau sangat rendah hati. Karena beliau melakukan semuanya itu adalah untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar ibadah dan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kalau kita lihat betapa banyaknya orang yang haus dengan pujian, betapa banyaknya orang yang rindu dengan pujian-pujian manusia. Bahkan orang sangat marah pada hari ini ketika mereka berhasil, orang tidak mau memberikan apresiasi kepada diri mereka. Orang tidak mau memuji mereka. Banyak sekali orang yang marah. Padahal itu semua sangat tidak menyadari bahwa tugas apa yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi ini. Maka Nabi Daud alaihissalam mencerminkan kepada kita semua, jangan sampai senang dipuji, tetapi menghindar ya daripada pujian-pujian, karena kita melakukan semuanya ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sementara sifat atau pelajaran yang ketiga yang harus kita ambil dari Nabi Daud alaihissalam adalah beliau orang yang selalu khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Beliau tidak pernah meninggalkan ibadah. Sekalipun beliau mempunyai harta yang banyak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah beberapa waktu, beberapa tahun, Raja Talut itu memimpin, lalu beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya raja atau kepemimpinan diminta oleh masyarakat kepada Nabi Daud alaihissalam. Tentu Bapak dan saudaraku para pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, dengan menjadi seorang raja, tentunya secara posisi kekayaan semakin berlimpah ruah adanya. Tetapi apakah dengan kekayaan yang banyak, dengan posisi yang mulia yang beliau dapatkan itu, beliau akan meninggalkan ibadahnya kepada Allah? Tidak. Beliau semakin khusyuk beribadah. Beliau semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa posisi pekerjaan dan yang lainnya hendaknya dapat mengantarkan kita semakin taat untuk beribadah kepada Allah. Itu pembelajaran yang ketiga. Sementara yang keempat yang harus kita lihat dari Nabi Daud alaihissalam adalah bahwa Nabi Daud alaihissalam beliau selalu bekerja dengan tangan beliau sendiri. Setelah menjadi raja, apakah beliau akan berhenti untuk bekerja? Tidak. Beliau diamanahkan oleh Allah dan dititipkan oleh Allah suatu ilmu dengan mukjizat, bisa membuat baju besi dengan tangan beliau sendiri, melunakkan besi, sehingga dalam posisi seorang raja pun beliau selalu membuatkan baju untuk para tentaranya, untuk masyarakatnya, sehingga
sangat terkenal bahwa pasukan Nabi Daud alaihissalam adalah pasukan yang sangat sulit untuk dikalahkan karena kekuatan bukan cuma hanya ada di tenaga tetapi juga ada di sarana. Bukan hanya ada di tenaga, juga ada di sarana. Karena dengan pakaian yang lengkap yang dibungkusi dengan semua besi, tentunya sangat sulit orang untuk merobohkan pasukan Nabi Daud alaihissalam. Maka kalau kita lihat juga dari sisi lain, bahwa Nabi Daud di dalam Al-Quran Karim, beliau adalah orang yang sangat rajin berusaha, sangat rajin untuk bekerja keras. Bahkan Allah mengatakan Nabi Daud adalah orang yang selalu makan dengan tangan atau dengan hasil tangan beliau sendiri. Beliau tidak mau meminta, beliau tidak mau berharap kepada orang lain untuk memberikan makanan yang beliau makan, tetapi beliau selalu berusaha dengan pekerjaan tangan beliau sendiri. Oleh karena itu, mari kita contoh para pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja keras yang dititipkan atau yang dicontohkan oleh Nabi Daud, selalu berusaha, tidak pernah mau menyerah untuk selalu berbuat dan berbuat serta berusaha dalam kehidupan ini. Sementara yang kelima, pelajaran yang harus kita contoh dari Nabi Daud alaihissalam adalah beliau selalu membagi waktu dengan baik dan indah sekali. Di mana waktu yang pertama beliau selalu bermunajat kepada Allah. Sadarilah wahai para pemirsa Khazanah Ramadan, bahwa kekuatan yang ada pada setiap manusia itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertolongan yang terbaik itu adalah pertolongan Allah. Nabi Daud selalu melakukan yang demikian itu. Sementara waktu yang kedua adalah waktu di mana beliau selalu muhasabah. Beliau tidak membiarkan pekerjaan yang sudah lewat itu tanpa ada evaluasi. Beliau selalu evaluasi terhadap pekerjaan dan perbuatan yang beliau lakukan. Yang ketiga, beliau selalu berhadapan dengan masyarakat dan mengayomi masyarakat untuk melihat bagaimana kehidupan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada. Sementara itu, yang keempat, beliau selalu beribadah dengan waktu yang ada yang diberikan oleh Allah SWT. Para pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah, semoga pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah SWT melalui Nabi Daud alaihissalam dapat kita contoh, dapat kita teladani dengan sebaik-baiknya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya pula. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.